Tentara Israel disebut belum siap berperang dengan Hizbullah di Lebanon karena kelelahan. Perang dan kampanye genosida selama 9 bulan di Gaza membuat tentara Israel kehabisan tenaga. Dikutip dari Tribun News, jurnalis Israel Alon Ben David pada 28 Juni melaporkan kerugian persenjataan setelah bertempur di Gaza menghambat perang di Lebanon. David menyebut lebih dari 500 kendaraan lapis baja telah dirusak oleh perlawanan Palestina. Bahkan, IDF juga mengonsumsi amunisi dalam jumlah yang jauh lebih besar dari perkiraan rencana perang. David menyebut bahwa menipisnya persenjataan Israel menjadi salah satu alasan mengapa Benjamin Netanyahu menuduh Amerika Serikat menahan pengiriman senjata. Selain itu, pasukan Israel juga terkena dampak dari genosida yang telah berlangsung di Gaza. Sebab rencana operasional tanggal 7 Oktober 2023, perang hanya akan berlangsung selama beberapa minggu. Pasukan khusus Rusia yakni Chechnya memberikan bantuan untuk warga Palestina. Lebih dari 200 warga Palestina diberi tempat tinggal baru berupa apartemen. Hal itu dibenarkan oleh pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov pada Jumat 28 Juni 2024. Pemerintah memberikan fasilitas itu karena merasakan betul apa yang dialami oleh para korban perang. Apartemen itu terletak di Grozny, ibu kota Republik Chechnya, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim di Rusia. Pembangunan kompleks apartemen tersebut memakan waktu sekitar 6 bulan. Kadyrov menyebut 55 warga Palestina kini sudah mendapatkan pekerjaan. Sementara anak-anak dan remaja mendapat fasilitas belajar di sekolah dan universitas. Dikutip dari Serambi News, Kadyrov menyebut akan mendirikan komunitas Palestina di Republik Chechnya. Hal itu dilakukan agar para pengungsi dapat mempertahankan identitas nasionalnya. Sayap kanan militer Hamas melakukan penyergapan ke tentara Israel yang berada di Shuja'iyah. Al-Qassam menargetkan 2 tentara Israel yang sedang berbincang di sebuah gedung. Dikutip dari Serambi News, usai menargetkan gedung tersebut, Al-Qassam menyerangnya hingga meledak dahsyat. Tampak kobaran api membakar 2 pasukan Israel itu hingga mereka tewas. Atas kejadian tersebut, Brigade Al-Qassam mengonfirmasi telah menyebabkan korban jiwa pada pasukan pendudukan Israel di Shuja'iyah. Mereka juga menyebut telah melihat sebuah helikopter yang mengevakuasi para tentara Israel yang tewas dan terluka. Pada hari yang sama, Brigade Al-Qassam juga menargetkan 2 tank Merkava milik Israel di Shuja'iyah dan Rafah. Mereka menggunakan peluru anti-tank Yasin 105 buatan lokal untuk melumpuhkan Zionis. Al-Qassam juga menyiapkan beberapa alat peledak improvisasi atau IED dan juga ladang ranjau. Persiapan itu ditempatkan di jalan yang diperkirakan sering dilewati oleh IDF. Belum lama ini, Menteri Keamanan Israel Yoav Gallant berkunjung ke Amerika Serikat. Gallant berdiskusi dengan pejabat Amerika Serikat mengenai masalah kritis terkait perang di Gaza dan mengenai eskalasi di Lebanon. Dari laporan The New York Times, para pejabat Amerika mencatat perubahan dalam pendirian Gallant. Mulanya, Gallant mengatakan Israel harus menghancurkan Hamas dan Hizbullah. Namun, kini pandangannya telah berubah.
Para pejabat Amerika Serikat menyatakan bahwa menghentikan pertempuran di Gaza adalah cara terbaik untuk meredakan ketegangan Israel dan Hizbullah. Pemerintahan Joe Biden telah mendesak Israel untuk tidak berperang dengan Lebanon. Ia menyebut akan menjadi bencana bagi kedua belah pihak dan berpotensi memicu perang regional, terlebih jika Amerika Serikat ikut campur. Selain itu, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel akan sangat mempengaruhi kampanye Presiden Biden karena berpotensi mengurangi suara warga Arab Amerika dan juga kaum progresif. Pemerintahan Amerika Serikat diam-diam mengirimkan 10.000 bom dan amunisi seberat 2.000 pon ke Israel. Hal itu diungkapkan dua pejabat Amerika Serikat yang diberi pengarahan tentang daftar terbaru pengiriman senjata kepada Reuters pada Sabtu 29 Juni. Dikutip dari Tribun News, pejabat Amerika Serikat menjelaskan negaranya telah memasok senjata ke Israel berupa 10.000 bom, di mana satu bom itu dapat menembus beton dan logam tebal, sehingga menciptakan radius ledakan yang luas. Adapun daftar bom yang dipasok Amerika Serikat untuk Israel, diantaranya ada 14.000 bom MK84 seberat 907,1 kg, ada pula 3.000 rudal Hellfire yang memiliki jarak tembak mencapai 8.000 meter. Meskipun tindakan Amerika Serikat telah dikecam dunia, namun hal itu tampaknya tak membuat Amerika Serikat mundur. Para ahli mengatakan isi kiriman tersebut tampak konsisten dengan kebutuhan Israel, yakni mengisi kembali pasokan yang digunakan dalam kampanye militer intensif selama 8 bulan di Gaza. Ketua Dewan Pekerja Industri Penerbangan Israel Yair Katz menyebut Israel memiliki senjata kiamat. Senjata itu akan digunakan jika Iran bersama milisi Yaman, Suriah, Irak, dan negara-negara Timur Tengah ikut menyerang Israel. Menurutnya, senjata kiamat tersebut dapat mengakhiri perang dengan cepat dan mematikan. Menurut Israel News, perusahaan tempat kerja Yair Katz adalah industri yang memproduksi rudal Jericho yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Para pengamat menyebut senjata yang dimaksud Yair Katz sebagai senjata kiamat adalah penggunaan nuklir. Dalam pernyataannya, Yair Katz menekankan pentingnya memahami risiko dan menegaskan sekutu Israel akan memberi bantuan. Dikutip dari Tribun News, Yair Katz juga membicarakan tentang serangan balasan Iran pada Sabtu 13 April 2023. Yair Katz mengatakan Israel sudah mengantisipasi serangan balasan tersebut. Israel merilis video yang berisi ancaman terhadap warga Lebanon. Militer Israel sempat merilis penderitaan warganya di utara buntut dari serangan Hizbullah. Akibat serangan itu, IDF memperingatkan warga Lebanon untuk bersiap menderita akibat perang habis-habisan dengan Hizbullah. Israel mengancam akan menghancurkan seluruh wilayah Lebanon, termasuk kelompok Hizbullah sebagai penguasa wilayah tersebut. Bahkan, militer Israel berencana membuat Lebanon luluh lantak seperti Gaza, Palestina. Dikutip dari Serambi News, ancaman genosida dan pembantaian di Lebanon itu menghantui warga sipil di sana. Sebelumnya, IDF merilis video kompilasi yang memperlihatkan puluhan serangan mencekam Hizbullah di Israel Utara. Serangan besar Hizbullah disebut IDF memicu kebakaran hebat. Dalam keterangan unggahan di akun X resmi IDF pada Rabu 26 Juni, serangan itu disebut mendatangkan ancaman bagi warga sipil di front utara.
Hasil survei yang dilakukan Channel 12 menunjukkan 2/3 warga Israel menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Mereka juga meminta Netanyahu untuk tidak terlibat lagi dalam dunia politik, khususnya mencalonkan diri untuk masa jabatan ketujuhnya. Mayoritas warga yang menuntut tindakan tersebut merupakan keluarga para sandera Israel di Gaza. Mereka takut Netanyahu menyabotase perjanjian pertukaran sandera dengan faksi-faksi Palestina. Terpisah, hal serupa juga disampaikan keluarga sandera Israel di konferensi pers di dekat Kementerian Pertahanan di Tel Aviv. Selain Netanyahu, pejabat Israel lainnya juga didesak untuk segera menyetujui gencatan senjata di Gaza, sebab prioritas warga Israel adalah pembebasan seluruh sandera Israel. Mereka memohon kepada para pejabat Israel agar tak membiarkan Netanyahu menyabotase perjanjian itu lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.